Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di awal pertemuan kita hari ini, marilah lebih dahulu sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang sampai pada saat ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Dan hidup itu sendiri sekurang-kurangnya pada saat ini telah kita gunakan untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita semua maklum bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini mempunyai ciri. Ciri membentuk identitas yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dari sesuatu. Begitulah misalnya gajah dikenal orang karena gadingnya, badak diburu orang karena culaknya, dan rusa menjadi indah karena tanduknya. Kalau ciri segala sesuatu sudah hilang, biasanya kualitasnya akan menurun. Gajah yang kehilangan gadingnya tidak lagi akan diburu orang. Badak yang tak bercula tidak lagi akan dikejar orang. Dan rusa yang kehilangan tanduknya akan kehilangan keindahannya. Pindah dari contoh ini kepada soal iman, maka sesungguhnya orang-orang mukmin pun mempunyai ciri. Yang ciri ini akan membentuk kualitas kita sebagai seorang mukmin. Apabila ciri ini ada, maka nilai iman kita adalah nilai yang berkualitas. Karena itu pada pertemuan kita kali ini yang akan kita jadikan pokok pembicaraan, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang mukmin itu? Berangkat dari surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang beriman itu ialah. Saudara lihat, ayat ini diawali dengan kalimat innama, yang dalam kaidah bahasa Arab dia dinamakan huruf taukid untuk memperkuat maksud dari suatu pembicaraan. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang mukmin itu ialah yang di dalam dirinya terkumpul 5 ciri sebagai yang dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Marilah kita perhatikan ciri ini satu demi satu dengan harapan mudah-mudahan keseluruhannya terdapat dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ciri yang pertama, saudara, orang mukmin itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, manakala disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Nah, masalahnya bagaimana ini bisa terjadi? Kita tahu dalam hidup ini Allah cuma memberikan satu hati kepada kita.
Dalam hati yang satu itu ada sejuta rasa. Logikanya, apa yang paling mengambil tempat terbesar di dalam hati kita, itulah yang kalau disebut hati itu akan bergetar. Contoh, kalau seseorang dalam hidupnya ini sebagian besar hatinya ditempati oleh harta, bila disebut harta, hatinya akan bergetar. Kalau seseorang hatinya itu sebagian besar diisi oleh pangkat dan jabatan, maka manakala disebut pangkat dan jabatannya, hatinya akan bergetar. Adapun orang mukmin, sebagian besar hatinya diisi dengan Allah. Manakala disebut nama Allah itu, bergetar hatinya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, nilai psikologis, perasaan yang dekat. Seorang suami akan bergetar hatinya manakala nama istrinya disebut-sebut oleh orang lain. Seorang bapak akan bergetar hatinya kalau anaknya dibicarakan orang. Sebagaimana seorang anak pun akan tertarik perasaannya bila kedua orang tuanya menjadi bahan gunjingan orang. Ini rasa dekat. Seorang mukmin, seorang yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, sehingga manakala disebut nama Allah, bergetar hati itu. Andai kata pun dia sendiri yang menyebut, nama Allah itu sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Tidak cuma bergetar untuk dirinya sendiri, tapi sanggup menggetarkan orang lain. Mari kita lihat beberapa contoh dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari usai sholat zuhur, beliau berleha-leha lah, kata orang sekarang, bersantai-santai, rebah-rebahan di bawah pohon korma. Tengah beliau berebahan itu, datang seorang kafir yang memang rupanya sudah lama mengintai beliau, kapan Muhammad sendiri. Dihampirinya Rasul, sampai dekat dengan Rasul, dihunusnya pedang. Wahai Muhammad, katanya, kalau sekarang saya tebas batang lehermu, kira-kira siapa yang akan menolong kamu? Kemarin-marin boleh jadi kau bertingkah Muhammad, banyak temanmu. Sekarang ini kau sendiri. Jikalau saya cincang engkau, saya putuskan lehermu, siapa yang akan menolong kamu? Dengan tenangnya Rasul bangkit, lalu menjawab, Allah yang akan menolong saya, Daksur. Nah, Allah. Apa pengaruh ucapan ini dalam jiwa Daksur? Gemetar seluruh badan Daksur. Keringat dingin bercucuran dari sekujur tubuhnya, sampai pedang yang dipegangnya jatuh ke tanah tanpa terasa. Pedang itu diambil oleh Rasul, kemudian dibalikkan ke arah Daksur. Nah, Daksur, kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong kamu? Masih dengan gemetar Daksur menjawab, tidak ada yang akan menolong saya ya Rasul, kecuali kalau engkau mau memaafkan saya. Dengan senyum Rasul kembalikan pedang itu. Nah, bawalah pedangmu balik. Saudara, dua hal yang kita ambil dari riwayat macam ini. Pertama, ketinggian akhlak Rasul yang begitu mudah memaafkan orang yang nyata-nyata mau merampas jiwanya. Yang kedua, kalimat Allah membuat Daksur gemetar. Jadi kata-kata Allah ini kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, oleh orang yang batinnya hening, dia sanggup melahirkan dampak yang luar biasa bagi orang lain. Sehingga ciri daripada seorang mukmin tidak lain, yang pertama, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Tidak cuma sekedar ungkapan lidah, tetapi berakar dalam hati, mempengaruhi dan memberikan stres kepada seluruh anggota badan. Satu contoh lain. Ada seorang anak muda bernama Malik bin Dinar. Barangkali kalau bahasa sekarang, Malik bin Dinar ini masuk golongan jet set.
Sesuai dengan namanya, Malik itu raja, dinar itu uang. Malik bin Dinar kalau terjemahan kasar, raja bin uang. Dia memang kelompok head. Kerjanya pesta. Satu malam tengah dia mengadakan pesta di rumahnya, ya tentu dilengkapi dengan minuman keras zaman itu. Datanglah ke rumahnya seorang tua renta dengan pakaian compang-camping. Sampai di pintu gerbang masuk, wah sudah dicegat oleh tukang kepruk. Ada apa, Pak? Enggak, mau tanya saja, kata orang tua tadi. Yang punya rumah ini siapa? Oh, majikan saya, bos saya. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar? Iya. Bosmu si Malik bin Dinar itu hamba apa orang merdeka? Oh, dia orang merdeka. Dia bukan hamba. Betul, kata orang tua tadi. Sampaikan salam saya kepada bosmu Malik bin Dinar. Dia memang bukan hamba, dia orang merdeka. Kalau dia hamba tidak cuma begini kerjanya. Kalau dia hamba tidak cuma untuk pesta dia hidup. Seorang hamba adalah seorang yang juga sujud kepada penciptanya. Seorang hamba juga seorang yang sadar dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan datang nanti. Hambamu ini memang orang merdeka, dilarang dia tidak terlarang, dicegah dia tidak tercegah, dia perturutkan kemauan nafsunya dalam hidup. Oh, dia memang benar-benar orang merdeka. Kasih tahu dia. Saudara, orang tua compang-camping ini pun lalu pergi, tidak ketahuan lagi kemana arahnya dia pergi. Disampaikanlah ucapan ini oleh si penjaga tadi kepada Malik bin Dinar. Terperangah dia mendengar. Ini ucapan orang tua sederhana, tapi kok nyangkut di hati. Kalau kau hamba bukan begini kerjamu, kau orang merdeka. Merdeka dari aturan Allah, merdeka dari agama, kau mengatur hidupmu menurut seleramu, kau memang orang merdeka. Dia renungi ucapan orang tua tadi. Malam dia tidur, mimpi. Mimpinya enggak kepalang tanggung lagi. Mimpi kiamat datang. Lalu dia naik pengadilan di padang mahsyar. Setelah diadili jatuh vonis karena memang dosanya banyak, dia mesti masuk neraka. Sudah dipegang oleh malaikat Malik mau dilemparkan ke neraka, hampir dilempar, dia bangun dari tidurnya. Astagfirullah, katanya. Untung cuma mimpi. Kalau benar-benar bagaimana? Dia periksa seluruh tubuhnya, anggota badannya. Apa yang dia lihat? Kulit badannya terkelupas. Gemetar dia. Cuma mimpi mau dilempar ke neraka, kulit badan terkupas karena panas. Bagaimana kalau neraka betulan? Menangis dia. Terbayang segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan dalam hidup. Dia campakkan seluruh baju kebesarannya, dia tinggalkan rumah mewahnya. Sejak saat itu dia mengembara sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Tetapi yang konon menurut riwayat hampir seumur hidup beliau tidak pernah senyum. Orang pun tanya, Imam, kenapa anda ini tidak pernah senyum kami lihat? Dia jawab, bagaimana saya mau senyum kalau mimpi masukkan ke neraka sejak kulit terkelupas? Baru mimpi, bagaimana benerannya? Dia rasakan, dia resapi itu dalam hidupnya. Sehingga manakala dia membaca ayat-ayat Allah, manakala dia menyebut Allah, gemetar hatinya. Tidak jarang dalam sholat sunnah dia jatuh pingsan. Begitu dia menghayati kalimat Allah dalam hidupnya. Ini contoh dari perjalanan hidup Malik bin Dinar. Jadi esensi dari ciri yang pertama ini tidak lain merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau ini sudah tertanam dalam jiwa kita, efek positifnya yang akan timbul adalah etika otonom.
bahwa kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga itu Allah. Tidak ada sejengkal tanah pun tempat untuk berbuat yang tidak baik. Karena nama Allah sudah sanggup menggetarkan jiwanya. Barangkali kalau ciri ini melekatlah sudah dalam jiwa setiap orang mukmin, polisi akan sedikit istirahat. Hansip-hansip barangkali sudah waktunya untuk dibubarkan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Cukup nama Allah menggetarkan jiwanya, melahirkan etika otonom, disiplin yang tumbuh dari dalam jiwa sendiri. Celakanya kan kebanyakan etika sekarang ini etika heteronom, etika yang dipaksakan dari luar. Orang takut berbuat jahat karena undang-undang, karena polisi, karena ditongkrongi hansip. Mental kucing. Taruhlah, lihat kucing. Sepotong ikan di atas piring, taruh di depan kucing, kita tongkrongi. Barangkali itu kucing nggak mau makan. Tapi sedikit kita lengah, habis ikan itu disambar. Sopannya kucing, lemah lembutnya kucing, kalau ditongkrongi, sedikit kita lalai, habis ikan itu disambar. Tidak mau melakukan kejahatan cuma karena takut polisi. Kalau polisi lengah, ya hajar. Takut berbuat yang tidak baik karena ada hansip ronda. Kalau hansip tidur, habis rumah orang digasak. Mentalitas kucing. Etika yang belum tumbuh dari dalam jiwa sendiri. Nah, untuk menumbuhkan etika macam ini, agama merupakan sarana yang paling ampuh. Ciri utamanya merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nah, baiklah ya, ini ciri yang pertama. Tinggal kita introspeksi. Saya ini kalau saya sendiri menyebut nama Allah, bagaimana pengaruhnya dalam hidup saya? Bagaimana pengaruhnya dalam jiwa dan hati saya? Kalau saya dengar orang lain menyebut Allah itu, bagaimana pengaruhnya dalam jiwa saya? Adakah itu atau tidak? Saudara, satu. Yang kedua, ciri orang mukmin itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ini ciri yang kedua. Orang mukmin kalau dibacakan ayat Allah, imannya tambah. Lalu saudara bertanya, Pak, apa iman itu bisa tambah? Dan kalau dia bisa tambah, tentu dia bisa kurang. Memang. Al-Ghazali membagi iman itu dalam 3 klasifikasi. Pertama, tingkat iman yang beliau namakan la yazidu wa la yanqusu. Tingkat iman yang tidak pernah tambah, tidak pernah kurang. Katakan iman stabil. Tambah tidak, kurang pun tidak. Iman siapa ini? Ini imannya malaikat, kata Al-Ghazali. Malaikat itu dari dulu, istilah saya dari tahun 1. Imannya ya gitu-gitu saja, tambah tidak, kurang pun tidak. Kenapa iman malaikat tidak pernah tambah? Sebab amalan malaikat itu monoton. Malaikat makhluk yang tanpa alternatif. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan sujud, ya sujud saja sampai sekarang tidak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan mencabut nyawa, ya nyawa saja operasinya. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan mengatur rezeki, ya rezeki saja diatur. Amalannya monoton. Nah, kalau kita kan amalan kita banyak. Saat ini dengar ceramah, datang malam kita tahajud, siang kita bisa baca Quran, ada rezeki sedekah. Amalan kita banyak. Malaikat amalannya cuma satu macam. Tapi sebaliknya, iman malaikat pun tidak pernah kurang. Buktinya, malaikat tidak diberikan nafsu. Kecenderungan berbuat yang melanggar aturan Allah tidak ada sama sekali. Kan nggak pernah ada berita ada malaikat nyabet radio.
Tidak ada perbuatan negatif yang dilakukannya. Jadi wajar kalau imannya lalu stabil. Hampir tidak ada tantangan dalam hidup malaikat ini. Kalau bahasa kasar, kehidupan malaikat bukan kehidupan perjuangan. Dia makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk taat kepada komando Allah tanpa secuil pun keinginan untuk membangkang. Makhluk tanpa alternatif. Yang kedua, kata Al-Ghazali, imanun yazidu wala yanqusu. Tingkat iman yang tambah terus dan tidak pernah kurang. Nah, ini imannya para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul, imannya tambah terus tidak pernah kurang. Iman plus. Coba lihat. Dalam sejarah tidak ada seorang rasul pun yang dianak emaskan. Semuanya berjuang, kadang-kadang terusir dari kampung halamannya, difitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, diancam akan dibunuh. Tapi sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut ke belakang. Tidak ada kita baca sejarah rasul karena perjuangannya terlalu berat lalu minta pensiun. Minta berhenti sajalah, Tuhan gak kuat jadi nabi. Tidak ada. Makin berat perjuangan itu, makin mantap langkahnya. Iman para nabi dan iman para rasul. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, imanun yazidu wa yanqusu. Tingkat iman yang bisa bertambah pun juga bisa berkurang. Inilah iman kita pada umumnya. Kadangkala grafik iman itu mengalami plus. Rajinlah kita sujud, rajinlah kita datang ke majelis taklim, sadarlah hati, banyak kita membaca Quran. Tempo-tempo iman itu mengalami pasang surut, maka kita pun jatuh ke lembah kehinaan. Nah, adapun orang mukmin cirinya kalau dibacakan ayat Allah imannya tambah. Nah, caranya bagaimana? Terlebih dahulu mari kita bicarakan apa sebenarnya ayat Allah itu. Ayat secara etimologi artinya tanda. Ayat Allah artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Sayyid Muhammad Rashid Ridha membagi ayat Allah itu menjadi dua bagian. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan ini dinamakan alam. Ada ayat yang tercipta oleh Allah, ini dinamakan alam. Dan ada ayat yang terucap oleh Allah dan ini dinamakan wahyu. Jadi lautan ayat Allah, bintang gemintang yang bertabur menghias angkasa ayat Allah, planet-planet yang beredar di angkasa luar ayat Allah, lautan ayat Allah, matahari, bulan dan bintang ayat Allah, gunung dan lautan ayat Allah, manusia ayat Allah yang tercipta. Quran ayat Allah, Injil yang diturunkan kepada Isa ayat Allah, Taurat yang diturunkan kepada Musa ayat Allah, Zabur yang diturunkan kepada Daud ayat Allah yang terucap oleh Allah. Kepada mukmin diperintahkan membaca dua ayat ini. Baik ayat yang tercipta maupun ayat yang terucap harus dipelajari. Pelajari angkasa luar karena itu ayat Allah. Membaca ayat Allah di angkasa luar lewat ilmu astronomi. Hasil pengkajian angkasa luar akan membawa orang kepada ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidak engkau ciptakan semua ini sia-sia. Pengkajiannya terhadap angkasa luar makin menambah keimanannya. Dan nilai ilmiahnya memperkuat keimanannya. Jangan macam seorang astronot dari negeri Soviet, ya maklumlah Soviet namanya. Apa dia bilang? Bertahun-tahun saya meneropong angkasa luar, nggak pernah ketemu yang namanya Tuhan. Ya pantas kalau memang motifnya sudah begitu. Mukmin tidak.
Lautan ayat Allah. Baca, kaji, pelajari lautan itu lewat disiplin ilmu yang disebut ilmu oceanografi. Apa manfaat dari lautan itu? Hasilnya minyak bumi kah, mutiara kah, ikannya kah? Hasil mengkaji laut, zadathum imana, tambah imannya. Dia baca bumi sebagai ayat Allah ini lewat ilmu geografi, mempelajari struktur susunan kulit bumi, kenapa bisa terjadi gempa, kenapa bisa timbul erosi, kekayaan apa yang ada di perut bumi. Hasil pengkajiannya zadathum imana, akan bertambah iman. Kalau kemarilah pola kita berpikir, bukan cuma di pondok pesantren kita bisa memperkuat iman. Masuk IPB bisa mendalami iman, masuk ITB bisa memperkuat iman, di fakultas kedokteran mempelajari anatomi tubuh manusia sanggup memperkuat iman. Mempelajari ayat Allah yang tercipta oleh Allah. Ini ayat pertama, ayat yang tercipta oleh Allah. Lalu ayat yang kedua, ayat yang terucap oleh Allah, dan ini dinamakan wahyu. Bagaimana caranya kalau wahyu Allah dibaca, iman tambah? Saudara, kita saja yang umumnya tidak mengerti arti Al-Quran, kalau dia dibacakan dengan khusyuk bisa mendatangkan daya tarik tersendiri. Apalagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sehingga pada saat Quran dibacakan orang, konsentrasi pikiran ini tidak hanya tertuju kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi sudah beralih kepada apa isi yang dibacanya itu. Dia dengar orang baca misalnya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tergambar oleh dia peristiwa sejarah bagaimana ketika Abrahat mau menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya, Allah utus burung ababil, tentara gajah yang begitu luar biasa, hancur berantakan oleh kekuatan ababil yang diturunkan Allah. Allahu Akbar. Lalu membaca ayat ini, maha benar Allah, tambah imannya. Jadi tidak cuma sekedar terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, tetapi kepada isi yang dibacanya. So kalau hanya terfokus kepada kemerduan suara si pembaca, boleh jadi yang dibaca ayat yang mengancam neraka, tapi si pendengar malah toyib, toyib, Allah, toyib. Itu kalau sudah pemikiran hanya terpusat kepada kemerduan suara si pembaca. Untuk menambah kekuatan iman, tidak hanya itu, tetapi juga memahami apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah. Ideal memang, kadang-kadang di satu pihak kita sangat pandai membaca Allah yang terucap, wahyu. Tapi di lain pihak kita gagal membaca ayat Allah yang tercipta berupa alam ini. Sehingga boleh jadi minyak kita di laut disedot orang lain. Boleh jadi ikan kita di laut digarap orang lain. Nah, sementara itu di lain pihak, ada orang-orang yang sangat pandai mengkaji ayat Allah yang tercipta, tapi buta terhadap ayat Allah yang terucap. Doktor dia di bidang ilmu bumi, doktor dia di bidang ilmu alam, tapi buta terhadap Al-Quran umpamanya. Ketimpangan-ketimpangan semacam ini setidaknya merupakan bahan pemikiran kita untuk menciptakan keseimbangan minimal untuk generasi mendatang. Supaya apa? Supaya pandailah kita membaca ayat Allah, baik yang tercipta dalam bentuk alam ini maupun yang terucap dalam bentuk wahyu. Kalau kedua ayat ini sudah pandai kita baca, maka insya Allah manakala dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Sekali lagi, baik ayat yang tercipta oleh Allah maupun ayat yang terucap oleh Allah. Inilah ciri orang mukmin yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, ciri orang mukmin itu
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya berserah diri kepada Allah. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dengan semakin majunya perkembangan ilmu dan teknologi telah mengantarkan masyarakat dunia ini kepada satu affluent society, satu masyarakat serba ada. Orang sudah menerapkan pola hidup yang mereka namakan knob life, hidup tekan knob. Kayaknya kebahagiaan itu sudah hampir dijangkau oleh manusia. Tapi seiring dengan itu kita pun melihat ekses. Sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, kejenuhan akibat fasilitas hidup serba ada, yang diiringi oleh kebingungan untuk apa semua itu, sehingga melahirkan pola hidup yang aneh-aneh. Nampaknya manusia memang perlu kepada satu sandaran vertikal. Dan sandaran vertikal itu dengan kacamata Quran tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah saya, kalau saudara dalam hidup ini perlu backing, carilah backing yang serba maha. Taruhlah saudara punya backing apa? Kolonel, dia pensiun, habis sudah. Jenderal, dia pensiun, selesai sudah. Adapun yang serba maha ini, dia maha gagah, dia maha tahu, dia maha bijaksana, dia maha kaya. Itu yang sewajarnya kita jadikan backing dalam kehidupan ini. Kita yakin Allah maha mengatur segala sesuatu. Kenapa lalu kita tidak bertawakal kepadanya? Tetapi yang perlu saya garis bawahi, tawakal ini bukan upaya nomor satu. Sebab dalam kehidupan ada manusia yang tidak mau berusaha lalu menyerahkan saja persoalan ini kepada kehendak Allah. Ini yang disebut Jabariyah barangkali, fatalism, predestination. Orang yang sudah nyerah sebelum perang tentu tidak bijaksana. Peranglah dulu, perkara nanti kalah itu nanti. Tapi bahwa perlawanan harus ada, itu mesti. Sebaliknya di pihak lain ada orang yang sangat mengandalkan kepada usaha. Dia percaya betul kalau dia begini dia akan begitu. Tidak ada keterikatan kepada Tuhan, kepada Allah. Yang disebut qadariyah, free will, free act. Bahwa manusia diciptakan merdeka, bahwa manusia menentukan perbuatannya sendiri. Kita jembatani saja kedua pendapat ini. Di satu pihak memang benar segala sesuatu sudah ditentukan Allah, tetapi di lain pihak ketentuan Allah itu tidak diberitahu kepada kita. Karena tidak diberitahu itulah kita berusaha sebagai manusia yang terikat kepada sunnatullah. Sunnatullah itu kalau kata orang sekarang hukum alam, natural of law, hukum kausal. Kalau tidak makan, ya lapar. Perkara ada orang tidak makan tapi kenyang, itu di luar yang seharusnya. Natural of law, hukum sebab akibat. Kalau begini, mesti begitu. Sebagai makhluk yang terikat oleh sunnatullah, apapun yang mau kita lakukan, harus kita ikuti jalur sunnatullah ini. Bahwa kalau ini yang kita kerjakan, ini yang akan timbul. Tetapi oleh karena bingkai iman kita mengajarkan sepanjang yang kau bisa lakukan cuma sekedar berusaha dan berusaha, hasil usahamu itu sepenuhnya di tangan yang serba maha. Disinilah perlunya tawakal. Jadi kalau boleh saya berikan nomor urut, yang pertama seorang mukmin itu harus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai sesuatu. Yang kedua dia harus berdoa, dan yang ketiga barulah dia bertawakal. Saya kepengen jadi dokter, tentu saya harus berusaha. Usahanya apa? Ya saya kuliah. Kuliah itu dinamakan usaha.
Lalu kuliahnya di mana? Fakultas Kedokteran. Nah, fakultas kedokteran itu namanya ikhtiar. Kalau saudara mau jadi dokter tapi kuliah di fakultas ekonomi, itu usaha tapi tidak ikhtiar. Mau kaya tapi beli judi, itu namanya usaha. Membelinya itu usaha kok, tapi tidak ikhtiar karena judi hal yang diharamkan oleh agama. Oh, saya usaha kok cari rezeki biar masang-masang begini, kan kalau dapat rezeki namanya. Usahanya iya, tapi kan tidak ikhtiar. Masa mau jadi dokter kuliahnya di fakultas teknik atau di fakultas ekonomi, kan keliru. Jadi usaha harus diiringi dengan ikhtiar. Setelah usaha sudah, ikhtiar sudah, doa. Ya Allah, saya ini ingin jadi dokter ya Allah. Saya sudah usaha kuliah ya Allah. Dan usaha kuliahnya di fakultas kedokteran lagi. Usaha betul, ikhtiar betul. Namun ya Allah, segalanya tergantung kepadamu. Saya bermohon, berikanlah keberhasilan apa yang saya cita-citakan ini. Berdoa kepadanya. Usaha, ikhtiar, doa. Setelah berdoa, barulah bertawakal. Usaha sudah, ikhtiar sudah, doa pun sudah, terserah Engkau ya Allah. Supaya apa ini tawakal ini? Kalau berhasil tidak lupa diri, kalau gagal tidak putus asa. Sebab ini penyakit dunia modern. Kalau dia berhasil dia tepuk dada, kalau dia gagal dia frustasi. Tawakalnya yang tidak ada. Berhasil dia, hilanglah Allah dalam hidupnya. Semuanya karena usaha saya sejak kecil, peras keringat banting tulang setengah mati. Allah, gak ada Allah itu. Kalau dia gagal, dia mudah frustasi, putus asa, mencari jalan keluar. Ya, kalau positif jalan keluarnya. Kalau negatif, tentu akan merusak dirinya sendiri. Saudara-saudara, ada orang yang hanya berdoa saja, usahanya pun berhasil. Ada. Tapi kan bukan macam kita orangnya. Jangan lupa, semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuma pengabulannya itu ada yang cash. Begitu dia berdoa, begitu diberikan Allah. Ada yang kredit, diberikan tapi tidak seperti yang diminta. Misalnya kita ini kan kalau minta rezeki kepada Allah, belum pernah saya dengar ada orang berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki dikit aja ya Allah. Belum pernah. Kalau sudah minta rezeki mesti ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Tapi kadang-kadang sudah pegel kita nungguin tuh rezeki, nggak mau datang juga. Kalaupun datang, aduh pegel nungguinnya nggak penuh-penuh. Ini kredit namanya. Diberikan tapi tidak seperti yang diminta. Atau ditunda. Ada yang ditunda. Berdoa dia, diberikan tapi tidak saat diminta itu, tidak bulan itu, tidak tahun itu, mungkin bulan depan, tahun depan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dengan kacamata putih, maksud saya dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah, kita akan mengambil analogi begini. Anak kita yang umur 5 tahun datang, Pak minta uang 100.000. Saya pikir paling kita kasih 100 perak. Kenapa? Ya buat apa uang 100.000 jatuh di tangan anak umur 5 tahun? Dia belum bisa memanfaatkan uang itu, belum bisa bertanggung jawab terhadap keluarnya uang. Makin dewasa dia, makin besar pemberian kita. Begitulah kita dalam pandangan Allah. Minta rezeki banyak, yang datang dikit. Barangkali kitanya sih di depan Allah masih anak-anak. Bukan biologis kita. Umur mungkin 3, 4, 50 tahun. Barangkali jiwa kita, barangkali nilai ibadah kita, barangkali Allah Maha tahu
potongan lo kalau dikasih rezeki banyak lo ngelihat masjid nggak mampir, begini aja rezeki lo segini, jadi rajin ke masjid. Potongan lo kalau punya duit banyak malas ngaji, segini aja jadi rajin ngaji. Sekali lagi ini kalau kita lihat dengan kacamata putih, dan memang seharusnya dengan kacamata itu kita melihat realita kehidupan, supaya kita tidak sesak jiwa, tidak sempit pandangan, tidak picik dalam menilai sesuatu, lapang dada, baik sangka kepada Allah. Berhasil tidak lupa diri, gagal pun tidak putus asa. Sedikit yang datang kita bersyukur dan cukup, banyak yang datang kita pun tidak lupa daratan. Kalau nafsulah yang diperturutkan, kapan sih orang ini mau syukur? Saya sering kasih contoh, mulanya dia mengeluh, ditanya orang, kenapa kau tidak ibadah? Ya bagaimana saya mau ibadah Pak, orang tinggal di Jakarta saja ngontrak. Aduh kalau punya rumah sendiri, tenang dah saya ibadah, sip dah. Baik, diberikanlah dia rezeki, bisa bikin beli rumah sendiri walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, apa katanya? Iya, rumah sih sudah punya rumah sendiri, cuman kecil Pak, kalau hujan bocor, aduh gimana mau ibadah. Kalau punya rumah yang permanen, enak dah saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa bikin rumah permanen. Aduh, rumah memang sudah permanen, cuma isinya belum seperti rumah tetangga Pak. Aduh kalau punya kulkas, punya video kaset, punya tape deck, punya, aduh tenang saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli peralatan rumah tangga yang memadai. Peralatan sudah cukup Pak, aduh cuma kendaraan belum punya. Kalau sudah punya kendaraan mau berangkat ke masjid kan enak Pak, tenang saya ibadah. Nanti dah kalau ada kendaraan saya mau ibadah. Janji terus. Barangkali malaikat dengar dari jauh, janji nih ya. Janji saja misalnya. Itulah nafsu itu. Kapan mau bersyukur? Sehingga benar kalau Rasul mengatakan, orang yang bahagia dalam materi dia lihat ke bawah, orang yang celaka dalam materi dia lihat ke atas, dalam agama dia lihat ke bawah. Kalau dalam materi kita melihat ke bawah, lapang dada akan timbul, sikap mensyukuri nikmat akan ada. Seorang teman berkata, kalau engkau hatimu keras dan sulit untuk bersyukur, sering-seringlah main ke kuburan atau ke rumah sakit katanya. Kau diri saja di depan itu emergency room, ruang darurat gawat, yang tiap menit datang orang keluar dari ambulan, yang kakinya terpisah, yang tangannya putus, yang kepalanya pecah. Kalau sudah melihat begitu nggak mau syukur juga, memang batu tuanya. Atau sering-seringlah main ke kuburan, hayati yang kau lihat. Engkau 2 tahun yang lalu masih ada bersama saya, engkau masih ngobrol sama saya, sekarang tinggal tulang belulang di sini. Kemana wujudmu? Engkau sekarang, saya akan menyusul. Dari situ tertanam kesadaran, sehingga seorang sufi, Sufyan Tsauri namanya, dia pernah membuat lubang kubur di sebelah kamar tidurnya, lengkap dengan liang lahatnya. Kalau dia malas ibadah, dia turun ke lubang kubur yang dia buat itu, dia berbaring di situ, seperti orang mau dikubur saja. Dia nasihati dirinya, nah lo nanti begini, sekarang baru coba-coba masih bisa bangun, masih bisa sholat, ayo bangun sholat. Kalau benar-benar sudah begini ditutup dengan dinding ari, tidak ada lagi kesempatanmu berbuat baik. Dia nasihati dirinya sendiri. Sebab maaflah saudara, memang paling sulit sih menasihati diri sendiri, paling sulit. Orang lain yang saya lakukan macam ini, saudara bisa mendengar, tapi nasihat yang paling mantap sesungguhnya kalau nasihat itu datang dari jiwa kita sendiri. Dan dalam hidup ini kan nasihat tidak cuma yang terucap orang, yang kita lihat bisa jadi nasihat. Pertumbuhan biologis kita jadi nasihat. Kau lihat ubanmu sudah bertabur, kau lihat kulitmu mulai mengendur,
Kau tahu kau cuma sanggup makan bubur. Kau tahu matamu sudah kabur. Kau sadar sudah dekat ke lubang kubur. Atau nasihat yang timbul dari dalam jiwa, dari dalam hati-hati ini membisik, hidup tidak pernah berjalan ke belakang, Bu. Mundur, hancur, berhenti diinjak orang. Tidak ada kata berhenti dalam hidup ini. Sekali maju melangkahlah terus. Saudara hadirin yang saya hormati, kita kembali kepada masalah pokok kita, bertawakal menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Ingat ya, hasil usaha, bukan usahanya. Kalau usahanya kita yang kerjakan, hasilnya serahkanlah kepada Allah. Nah, tawakal ini akan lebih mantap kalau diiringi dengan perbuatan yang mendekatkan kita kepada tempat yang kita jadikan bertawakal. Oleh sebab itu, ciri yang keempat ini menyambung, menguatkan yang ketiga tadi. Apa ciri yang keempat? Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang mukmin itu ialah mereka yang mendirikan sholat. Tawakal kepada Allah tidak cuma dalam bentuk ucapan. Udah, serahin aja deh sama Tuhan, ntar juga beres. Iya, tapi kalau nggak sholat, penyerahan itu kok rasanya, istilah Jawa, kurang marem gitu. Nggak marem, nggak mantap. Penyerahan yang tanpa diiringi dengan pendekatan kepadanya kan konyol. Udah, serahin gubernur aja dah. Gubernurnya nggak kenal sama kita. Bagaimana mau diserahkan persoalan itu kepada beliau kalau beliau kenal saja kepada kita? Tidak. Serahkan persoalan ini kepada Allah. Iya, kau kenal tidak Allah? Kau sering berkunjung kepadanya atau tidak? Penyerahan persoalan kepadanya akan lebih mantap kalau kita memang dekat dengannya. Sarana komunikasi yang paling efektif buat mendekati Allah terletak pada ciri yang keempat ini. Alladzina yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat. Saudara-saudara, jadi proses kita bertawakal ini diimbangi dengan pendekatan yang real kepadanya melalui jalur yang disebut sholat. Di sana penyerahan ini menemukan bentuk yang paling pasrah. Kalau tidak, kita sih bisa saja berkata, saudara-saudara jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau tidak sholat itu cuman mulut, hatinya mungkin perang. Apa iya Tuhan bersama gue sembahyang aja kagak. Hatinya akan perang. Antara mulut dengan batin ini tidak seimbang, tidak sama, karena kata dan perbuatan lain. Seperti di zaman sekarang kan ada orang agnostik, agnotisisme, yaitu orang yang menghargai agama, menaruh agama di tempat yang luhur, tapi tidak mau mengikatkan diri terhadap suatu agama secara formal. Dia mengakui esensi agama, dia hargai agama, tapi dia tidak mau terikat dengan suatu agama secara formal. Mau dibilang Islam gak pernah ke masjid, mau dibilang Kristen kapan ke gerejanya, Hindu tidak, Buddha pun bukan, tapi kalau bicara agama muluk bukan main. Agnotisisme, manusia agnostik, manusia yang menghargai agama, menaruh agama di tempat yang tinggi, dia salut dengan agama, tapi secara formal dia tidak mau mengikatkan diri dengan suatu agama. Kan menggejala ini di masyarakat kita sekarang ini. Manusia-manusia agnostik macam itu. Paling-paling akhirnya dia akan bilang, oh semua agama benar, semua agama bagus. Lalu Bapak yang mana Pak? Ah itu pribadi saya. Pribadi saya, agnostik. Tidak mau secara terbuka mengikatkan diri dengan suatu agama. Cukup buat dia menghargai agama. Nah, coba kalau penyakit ini berkembang, yang akan jadi korban anak cucu kita, generasi yang akan datang, lebih gampang lagi sikap beragamanya. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kita tidak hanya perlu orang yang berilmu agama, tapi juga kita perlu orang yang berjiwa agama.
Kalau berilmu agama, dia menganalisa agama dari berbagai segi. Tanpa jiwa agama, dia sulit untuk hidup menurut ajaran agama. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sholat sekali lagi merupakan sandaran vertikal dalam kerangka memperkuat sifat tawakal kita kepada Allah. Kita bisa saja berkata, ini karena sudah pakai bibit unggul, lalu pupuk ureanya bagus, kita berharap panen besar tahun depan. Boleh. Harus begitu, optimisme dalam hidup memang perlu. Tapi kalau tidak ada tawakalnya, tidak ada upaya pendekatan kepada Allah, dia merasa semuanya memang sudah diperhitungkan secara matang, medan sudah dikuasai, situasi dan kondisi sudah menunjang. Apa yang terjadi? Lacur, wereng, ngamuk. Yang diharapkan panen besar, gagal total, berantakan. Kalau orang punya tawakal, dia akan mawas diri. Inilah manusia. Dia cuma berupaya, Allah menentukan. Ada hikmahnya buat kita. Mungkin selama ini kita melupakan dia. Mungkin kita jauh dari dia. Mungkin ini teguran buat kita. Tapi kalau dia tidak punya sifat tawakal ini, pertama frustasi, yang kedua, dan ini yang paling jelek, tapi ini memang penyakit umum, mencari kambing hitam. Ini kan penyakit umum, kurangnya sifat jantan, mencari kambing hitam, menyalahkan sana, menyalahkan sini, yang tentu yang disalahkan menangkis diri, mendebat dan membantah. Akhirnya yang akan timbul bukan jalan keluar yang baik, tapi jalan keluar yang akan merupakan persoalan baru yang lebih pelik lagi. Salat untuk bertawakal kepada Allah. Selain daripada bahwa salat yang dikerjakan dengan betul, sejak syarat rukunnya sampai khusyuk dan khuduknya, punya dampak yang positif, yaitu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Baiklah ya, ini sifat yang keempat yang kelihatannya berkaitan dengan sifat yang ketiga tadi. Sifat yang kelima, ciri yang terakhir dari seorang mukmin dalam Al-Anfal ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang-orang mukmin itu membelanjakan rezeki yang diberikan kepada mereka itu di jalan Allah. Dia peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, berusaha. Setelah dia dapat, dia sadar di sini ada hak anak yatim, di sini ada hak masjid, di sini ada hak pondok pesantren, di sini ada hak janda-janda tua yang miskin, punya anak banyak, hidup perlu santunan. Sehingga dia lalu tidak hidup hanya untuk kepentingan perut dan dirinya sendiri saja, tapi mampu menjadi rahmah sekurang-kurangnya bagi lingkungan di mana dia tinggal. Berbahagialah manusia kalau dia dijadikan wasilah oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada orang lain. Tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil, tidak ada orang jatuh melarat lantaran dia pemurah. Rizki yang diberikan Allah dibelanjakan di jalan Allah. Dan tidak perlu semua, Allah pun tidak menuntut semua. Pernah Rasul mengutus seorang sahabat mengambil zakat kambing dari seorang sahabat. Ambil zakat kambingnya. Sahabat yang disuruh ngambil ditanya, yang harus saya ambil kambing yang terbaik ya Rasulullah? Jangan. Lalu yang terjelek? Juga jangan. Yang pertengahan saja. Kalau kau ambil kambingnya yang terbaik, nanti susah hatinya orang yang punya kambing. Kambing saya yang paling bagus diambil. Kalau kau ambil kambingnya yang paling jelek, kasihan orang yang nerima. Nanti dia ngedumel, kambing gempor aja dia zakatin. Keseimbangan. Hak milik pribadi ada, diakui, tapi harus berfungsi sosial. Coba, bakhil dicela dalam Islam, tapi mubazir, boros, juga tidak dibenarkan dalam Islam. Jalan tengah antara boros dan bakhil, pemurah. Bedanya pemurah dengan pemboros apa?
Kalau pemboros dia tidak peduli membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu boros. Lah kalau pemurah, harta ini dia belanjakan dalam sesuatu yang jelas ada manfaatnya. Maka bersabdalah Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya belas sifat kasih akan dikasihi pula oleh Allah. Sebab itu sayangi apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang pula kepadamu. Akan berlimpah kasih sayang dan rahmat Allah kepada kehidupan. Alangkah nikmatnya kalau yang kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya, yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya, yang berkuasa dan kuat sayang kepada rakyat yang lemah lalu melindunginya, akan turun rahmat Allah, akan tercipta kehidupan yang tenang, damai dan tentram. Sebaliknya, kalau yang kaya memakan yang miskin, yang alim membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, yang kuat dan kuasa malah menekan kepada yang lemah, hidup ini akan jadi bencana. Yang timbul bukan lagi kebun dunia yang indah permai, tapi barangkali neraka dunia yang membuat kita tidak kerasan menjalani hidup ini. Saudara-saudara, agaknya inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan satu cuplikan peristiwa kecil. Al-Hasan pernah bertanya kepada seorang laki-laki, "Amu'minun anta?" Apakah kamu orang mukmin? Orang ini menjawab, kalau yang dimaksud dengan mukmin itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan selanjutnya, ya saya mukmin. Tapi kalau yang dimaksud mukmin seperti yang dikatakan Allah dalam ayat Anfal ayat 23 yang kita bicarakan ini, saya enggak tahu saya termasuk mukmin apa enggak, katanya. Ini jawaban orang itu dan ini jawaban kita barangkali. Kalau soal iman kepada Allah, malaikat, kita, pokoknya kepada rukun iman yang 6, ya kita mukmin. Tapi kalau sudah bicara Anfal ayat 2 dan 3, apakah kita mukmin? Secara jujur, marilah kita mencoba menjawabnya. Yang pada akhirnya jawaban itu akan kita terjemahkan dalam perbuatan kita untuk menyesuaikan antara ciri dengan keadaan kita. Semoga menjadilah kita orang mukmin sebenarnya seperti yang dikehendaki Allah dalam Al-Anfal ayat 2 dan 3. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, sekianlah jumpa kita kali ini. Walaupun yang saya sampaikan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.